Lanjutan hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Cerita, Arif Sujana. Audiobook, novel silat. Bab 9. Tidak terasa perjalanan mereka sudah menjadi begitu dekat. Kukira di saat menjelang malam kalian baru akan tiba, berkata Pranjaya menyambut kedatangan Datuk Belang dan Mahesa Amping. Harusnya lebih siang lagi kami sudah tiba di rumah ini, berkata Datuk Belang yang langsung duduk di panggung pendapa bercerita beberapa hal, terutama tentang kejadian yang menimpa mereka di perjalanan pulang yang telah dihadang oleh beberapa orang. Mudah-mudahan mereka akan menjadi jera, berkata Argalanang setelah mendengar cerita Datuk Belang. Dan jerih, berkata Lawe melanjutkan perkataan Argalanang. Semoga mereka jera dan jerih, berkata Raden Wijaya sepertinya melengkapi perkataan Lawe dan Argalanang. Semoga mereka jera, jerih dan kapuk, berkata Pranjaya yang ikut gemas mendengar cerita Datuk Belang. Kapuk di tempat asalku dapat dijadikan bantal guling, berkata Lawe yang salah dengar tentang kata kapok, yang dimaksud Pranjaya yang disambut tertawa dan geleng-geleng kepala melihat Lawe yang tambah tidak mengerti. Apakah ada yang salah dalam ucapanku? Bertanya Lawe yang kembali membuat tawa semua yang hadir. Sore hari di rumah panggung itu seperti bertabur bunga. Raga Suci dan Dara Puspa telah berkunjung bertamu di kediaman Datuk Belang. Datang bersama mereka Dara Petak dan Dara Jingga membuat suasana di panggung pendapa penuh warna-warni memenuhi hati setiap pemuda. Kedatanganku ini adalah bermaksud mengajak Sanggrama untuk mengunjungi tanah leluhurnya di tanah Sunda, berkata Raga Suci menyampaikan maksud kedatangannya. Dua orang adikku, Dara Petak dan Dara Jingga akan ikut pula, berkata Dara Puspa sambil melirik dua orang adiknya yang masih tertunduk malu. Ayahku Guru Suci Dharma Siksa akan bergembira dapat melihat kembali cucu tercintanya, berkata Raga Suci penuh permohonan kepada keponakannya Raden Wijaya. Aku datang bersama ketiga kawanku, aku tidak dapat meninggalkan mereka, berkata Raden Wijaya. Ajaklah ketiga kawanmu, berkata Raga Suci. Semua keputusan ada di tangan Mahesa Amping, dialah pimpinan rombongan kami, berkata Lawe sambil mempersilahkan Mahesa Amping memberikan keputusannya. Mahesa Amping tidak segera mengambil keputusan, terlihat tengah menarik nafas panjang. Baiklah, kita memang sudah terlalu lama di Tanah Melayu, orang-orang di Singasari mungkin tengah khawatir menanti kedatangan kita, berhenti sebentar Mahesa Amping menahan kata-katanya. Sementara sepasang mata sepertinya tidak sabar menunggu lanjutan kata-kata yang akan keluar dari bibirnya. Sepasang mata yang indah itu siapa lagi bila bukan Dara Jingga yang sudah jatuh hati kepada Mahesa Amping. Tidak ada salahnya, bila dalam perjalanan pulang kita singgah sebentar di Tanah Sunda, berkata Mahesa Amping yang disambut gembira oleh Lawe dan juga pemilik sepasang mata yang indah itu. Sudah lama aku bermimpi melihat Tanah Sunda yang katanya tanah penuh bunga, berkata Lawe dengan gembiranya. Aku tidak ikut bersama kalian, biarlah aku pulang sendiri ke pantai Pasir Seputih, berkata Argalanang menyampaikan keberatannya untuk ikut ke Tanah Sunda. Kita datang bersama, pulang pun harus bersama pula, berkata Lawe kepada Argalanang. Aku memang senang sekali bersama kalian, banyak hal ku dapat ketika bersama kalian. Tapi, berkata Argalanang tidak melanjutkan kata-katanya. Tapi di tanah kelahiranmu ada seseorang darah jelita yang tengah menunggumu, berkata Lawe yang dibalas oleh anggukan kepala Argalanang sambil tersenyum malu. Begitulah, berkata Argalanang berterus terang tidak menyanggah tebakan yang jitu dari Lawe. Kita sudah lama meninggalkan Pangeran Kertanegara dan Kebo Arema. Sebagaimana diceritakan di muka, mereka tidak jadi melaksanakan pelayaran sampai ke Tanah Melayu karena berbagai pertimbangan, antara lain masih belum dapat menerimanya para saudagar Tanah Melayu atas kehadiran armada Jung Borobudur yang megah masuk area perdagangan mereka. Setelah singgah sebentar di pantai Pasir Seputih, ujung selatan Suwarna Dwipa, mereka kembali lagi ke Singasari menyusuri pantai utara Nusa Jawa. Luar biasa sambutan orang-orang Singasari atas kembalinya Jung kebanggaan mereka. Sebuah pelayaran perdana, sebuah awal perubahan baru dalam kehidupan kerajaan Singasari di masa-masa berikutnya. Sebuah mimpi dari Sri Maharaja Singasari tentang kerajaan laut telah tercipta. Dan saatnya mewariskan mimpi itu kepada yang berhak menerimanya, kepada seseorang yang dapat dipercaya mampu melanjutkan mimpi-mimpi itu. Pewaris impian itu memang sudah lama dipersiapkan, yang tidak lain adalah sang putra mahkota sendiri, Pangeran Kertanegara.
Ketika datang menghadap ayahandanya Sri Maharaja untuk melaporkan perjalanan pelayarannya yang gemilang, Sri Maharaja menerimanya dengan penuh sukacita. Pengalamanmu di lautan telah tumbuh, itulah yang kuharapkan. Pandanganmu sudah tidak lagi terkucil sebatas tanah daratan, tapi sudah begitu luas meliputi segenap samudera. Duduk dan bertahtalah engkau anakku di atas singgasana Kediri. Tunjukkan bahwa engkaulah pewaris tahta tunggal di bumi Singasari ini yang dapat mengadem ayemkan suasana hati para petani, mengamankan perjalanan para pedagang di laut dan di daratan dan sebagai ksatria besar menjaga segenap jiwa prajurit dari segala ancaman peperangan, berkata Sri Maharaja kepada Pangeran Kertanegara yang didampingi sahabat setianya Kebo Arema. Pada hari itu juga, Sri Maharaja telah memanggil Mahapatihnya untuk menyiapkan sebuah penobatan besar, penobatan putra mahkota sebagai raja di Kediri. Hari penobatan pun telah ditetapkan. Hari itu, dari segenap penjuru Singasari telah datang membanjiri kota raja untuk menyaksikan sebuah upacara agung penobatan sang putra mahkota memulai kehidupan barunya sebagai raja Kediri. Sebuah perayaan pun mengiringi puncak upacara agung penuh kemeriahan yang gegap gempita melebihi perayaan apapun sebelumnya di Singasari. Selamat jalan tuanku Raja Muda, hamba belum dapat mengiringi tuanku, Sri Maharaja telah menitahkan hamba membangun kerajaan lautnya agar kelak tuanku Jua yang bertahta di sana. Sebagai Maharaja yang berkuasa dan jaya di laut dan di bumi Singasari, berkata Kebo Arema melepas junjungannya yang telah dinobatkan sebagai Raja Muda Kediri. Air laut yang biru telah mengajarkan kepadaku arti sebuah kesetiaan. Kelak aku akan merindukanmu, berbagi semangat membangun kejayaan Singasari, di bumi dan di lautan, berkata Kertanegara dari atas kereta kencana kepada Kebo Arema. Kebo Arema menatap sampai jauh iring-iringan rombongan kecil yang mengantar Raja Muda Kertanegara dan permaisurinya ke Kediri. Setelah sekian lama bersama, hari itu mereka harus berpisah karena perbedaan tugas yang harus mereka jalani. Kebo Arema memandang gamang iring-iringan rombongan berkuda yang semakin menjauh menghilang di jalan berbukit di saat menurun. Panggraitanya yang halus sepertinya memberi tanda akan ada sebuah peristiwa yang akan datang menemui rombongan kecil itu. Semoga Gusti Yang Maha Kasih selalu bersamamu, berkata Kebo Arema lirih sepertinya menahan kegusaran yang terlintas di dalam hatinya. Kegusaran yang terlintas di hati seorang yang mumpuni seperti seorang Kebo Arema memang tidak akan berlarut, langsung ditangkap sebagai sebuah pertanda kilasan sebuah panggraita dan diserahkan kembali kepada yang empunya segalanya, yang memegang hidup dan kehidupan itu sendiri, Sang Hyang Tunggal Mahakarsa. Panggraita seorang Kebo Arema ternyata sebuah pengabaran yang tidak meleset jauh. Nun jauh di sana di sebuah hutan kecil di antara pertengahan jarak antara kota raja dan Kediri, telah menunggu sekelompok orang yang akan menyergap rombongan Kertanegara. Rombongan kecil itu dikawal oleh 13 orang prajurit. Mereka adalah para prajurit muda yang telah diakui kesetiaannya, mereka para prajurit muda yang telah ditempa mengarungi lautan bersama Kertanegara. Baya salah seorang di antara prajurit itu yang telah dipercaya dan diangkat sebagai kepala prajurit ada bersama rombongan kecil itu. Matahari di siang itu begitu terik, syukurlah angin bertiup kencang kadang menggiring awan tebal memayungi rombongan berkuda dari hawa panas matahari yang menyengat. Kita beristirahat sejenak di muka hutan kecil itu, berkata Raja Muda Kertanegara kepada Baya pengawalnya yang berkuda yang selalu mengapit kereta kencana. Demikianlah rombongan kecil itu telah beristirahat di muka hutan kecil itu sambil membuka bekal yang mereka bawa. Apakah kamu tidak melihat dan mendengar suara burung yang terbang di muka hutan itu? Berkata Raja Muda Kertanegara kepada Baya. Hamba melihat burung-burung itu seperti telah terusik terbang mencari tempat yang lebih aman, berkata Baya yang tanggap apa yang dimaksud oleh junjungannya itu. Beritahu kepada semua prajurit untuk selalu waspada, berkata Kertanegara. Baya segera menyampaikan secara berantai kepada semua prajurit untuk tetap siaga dan waspada. Diam-diam mengagumi ketajaman penglihatan raja mudanya yang diketahui mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Setelah beristirahat yang cukup, rombongan kecil itu terlihat perlahan memasuki mulut hutan. Setiap prajurit sudah bersiaga penuh menghadapi apa yang akan terjadi di depan mereka. Rombongan kecil itu sudah masuk ke dalam hutan, keadaan hutan yang sunyi semakin menambah kecurigaan Kertanegara. Biasanya suasana hutan selalu dipenuhi suara burung dan binatang, namun kali ini suara hutan sepertinya begitu senyap sebagai tanda penghuninya telah berganti.
Para prajurit sudah tahu apa yang harus mereka lakukan, di antaranya 3 orang telah ditugaskan menjaga kereta kencana di mana Permaisuri Padmita ada di dalamnya. Pendengaran Kertanegara yang tajam telah mendengar suara di antara belukar. Akhirnya yang mereka khawatirkan telah menjadi kenyataan ketika dari gerumbul belukar muncul puluhan kepala. Habisi mereka, terdengar suara aba-aba yang menggema di dalam hutan yang diiringi suara gaduh puluhan orang keluar dari persembunyiannya langsung mengepung rombongan kecil itu. Pertempuran tidak dapat dielakkan lagi. Para prajurit muda yang telah terlatih itu terlihat menghadapi orang-orang yang baru datang dan langsung menyerang. Kertanegara yang mengkhawatirkan permaisurinya yang berada di dalam kereta kencana telah bertindak tidak tanggung-tanggung lagi. 5 orang penyerang sudah langsung tumbang terkena tendangan dan pukulannya. Kembali Kertanegara terbang ke sana kemari langsung menyapu bersih siapapun yang ada di dekatnya. Para prajurit muda pun telah memperlihatkan keandalannya. Mereka sudah terlatih baik dalam perang kelompok maupun bertarung perseorangan. Dalam waktu singkat jumlah para penyerang semakin menyusut. Jangan beri mereka nafas sedikit pun, tunjukkan bahwa kalian prajurit Singasari yang tidak akan mengampuni para perusuh, berkata Kertanegara menggerakkan beberapa pukulan yang langsung mengacaukan para penyerang seperti bara api yang masuk ke kumpulan serangga kecil. Kembali jumlah para penyerang sudah semakin menyusut. Menyerahlah, berkata Kertanegara yang telah mengepung bersama prajuritnya 7 orang penyerang yang tersisa. 7 orang penyerang itu nampak menjadi bimbang, terutama ketika menyadari jumlah mereka dalam waktu yang singkat telah menjadi surut menyusut. Lemparkan senjata kalian, berkata Kertanegara kembali dengan suara penuh wibawa dengan penekanan suara yang kuat. Suara itu memang begitu mengejutkan. Beberapa penyerang nyalinya sudah semakin menciut. Terlihat seseorang telah melemparkan senjata mereka dan langsung diikuti oleh kawan-kawannya. Akhirnya ke-7 orang tersisa itu dengan mudah diringkus sebagai tawanan. Kertanegara terlihat menarik nafas lega, tidak ada seorang pun dari para prajurit pengawalnya yang terluka. Kertanegara memerintahkan prajuritnya memeriksa beberapa korban yang mungkin masih dapat diselamatkan. Beberapa korban dari para penyerang memang telah binasa, tapi masih ada juga yang masih bisa diselamatkan dan beberapa orang lagi hanya terluka ringan. Terlihat beberapa prajurit tengah mengobati para penyerang yang terluka dengan obat-obatan yang sengaja mereka bawa. Uruslah jenazah mereka sebagaimana layaknya, berkata Kertanegara ketika seorang prajurit bertanya tentang beberapa para penyerang yang sudah tidak bernyawa lagi. Keadaan hutan kecil itu pun terlihat menjadi begitu sibuk. Dengan peralatan apa adanya para prajurit terpaksa membuat beberapa lubang untuk menguburkan jenazah para penyerangnya. Bersyukurlah, hari ini kita tidak membuat lubang untuk kawan kita sendiri, berkata seorang prajurit yang telah menyelesaikan sebuah lubang. Bersyukurlah bahwa kita telah dilindungi oleh orang yang harusnya kita lindungi, berkata kawannya yang juga telah menyelesaikan sebuah lubang. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, tidak ada yang luput dari terjangannya, berkata prajurit yang pertama bicara bercerita tentang junjungannya Kertanegara yang telah turun langsung dalam pertempuran yang baru saja mereka alami bersama. Junjungan kita bukan ksatria biasa. Sangat tepatlah bila Sri Maharaja Singasari mempercayakannya menjadi penguasa di Kediri, berkata kawannya. Sementara itu matahari sudah semakin bergulir turun ke barat, cahayanya terlihat sudah miring muncul menembus dahan dan cabang pohon di hutan kecil itu. Pelaksanaan pemakaman mayat para penyerang yang mati telah selesai dilaksanakan sebagaimana mestinya, meskipun semasa hidupnya mereka adalah seorang lawan, seorang musuh yang bermaksud tidak baik yang akan mencelakai mereka. Beberapa tawanan yang melihat pelaksanaan pemakaman kawan-kawannya diam-diam memuji keluhuran para prajurit muda ini juga sikap raja muda mereka. Setelah beristirahat sejenak, terlihat rombongan kecil itu telah bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Kita harus secepatnya keluar dari hutan kecil ini, berkata Kertanegara kepada para prajuritnya ketika mereka akan segera berangkat. Akhirnya mereka telah keluar dari hutan itu, terhampar di depan mereka jalan lapang yang panjang dan berbukit. Di balik bukit itu kita sudah mulai memasuki daerah Kediri, berkata Kertanegara kepada permaisurinya di dalam kereta kencana. Matahari sudah masuk di ujung senja manakala rombongan itu terlihat memasuki regol sebuah kademangan.
Bukan main terkejut dan gembiranya Ki Demang ketika mengetahui bahwa di kademangannya ada iring-iringan kecil lengkap dengan umbul-umbul kebesaran kerajaan Singasari. Sebuah anugerah untuk hamba dan warga di kademangan ini dapat menerima dan melayani tuanku, berkata Ki Demang ketika menerima kedatangan Kertanegara dan rombongan di rumah besarnya. Ki Demang pun dengan tergesa-gesa memerintahkan beberapa bawahannya untuk menyiapkan segalanya, terutama untuk mempersiapkan sebuah jamuan besar. Maka kesibukan terlihat di dapur belakang rumah Ki Demang. Beberapa perempuan dan lelaki terlihat tergopoh-gopoh menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari menyalakan perapian sampai kesibukan mengangkat beberapa ikan di kolam belakang. Untungnya di antara beberapa warga di kademangan itu ada seorang bibi tua yang pernah tinggal lama dan bertugas di lingkungan istana kota Raja Singasari. Semua orang nampaknya percaya dan menuruti apapun yang diatur oleh bibi tua itu. Perjamuan besar pun akhirnya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, terlihat Ki Demang merasa bangga atas hasil kerja orang-orangnya. Semoga hidangan kami dapat dinikmati meski tidak senikmat hidangan di istana, berkata Ki Demang sambil mempersilahkan Kertanegara dan permaisurinya. Hidangan yang paling nikmat adalah rasa lapar itu sendiri, berkata Kertanegara dengan senyum bersahajanya. Tidak terasa senja tua telah bersembunyi di balik jubah sang kegelapan malam yang telah datang menyelimuti bumi yang lelah. Beberapa oncor terlihat dipasang di beberapa tempat di muka halaman rumah Ki Demang yang besar itu. Para prajurit dan pengawal kademangan ini di luar telah menjaga kita, berkata Kertanegara kepada permaisurinya di bilik besar yang disediakan khusus untuk mereka. Aku juga akan selalu menjagamu, berkata kembali Kertanegara kepada permaisurinya Menik Kaswari yang terlihat masih belum dapat menghilangkan guncangan hatinya atas kejadian di hutan kecil itu. Sementara itu di Banjar Desa beberapa prajurit dan para pengawal kademangan sedang bersenda gurau, ada saja yang dibicarakan oleh mereka. Sekali-kali terdengar tawa mereka yang datang bersambut memecah keheningan dan kedinginan malam. Dan malam pun terus berlalu, hingga akhirnya menjelang fajar tiba yang ditandai semburat warna merah muncul di ujung timur cakrawala. Setelah semburat warna merah telah hampir menutupi langit, beberapa pengawal kademangan telah berpamit diri untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Lumayan bisa tidur sejenak sampai datangnya terang pagi, berkata seorang pengawal kademangan yang terlihat beranjak akan pulang ke rumahnya. Mudah-mudahan anakmu yang masih bayi tidak terusik kedatanganmu, berkata seorang prajurit kepada pengawal kademangan itu yang tersenyum mengerti maksud prajurit itu yang menggodanya. Kalau cuma bayiku yang terbangun tidak akan menghentikan pertempuran, yang kukhawatirkan mertua yang terbangun memintaku ikut ke sawah di pagi buta, berkata pengawal kademangan itu. Pertempuran ditunda hingga datangnya malam, berkata pengawal kademangan lainnya yang disambut tawa semua yang ada di Banjar Desa itu. Cepat-cepatlah keluar dari rumah mertua indah, berkata seorang prajurit di antara gelak tawanya menghangatkan suasana pagi yang dingin itu. Akhirnya di Banjar Desa itu hanya tertinggal beberapa prajurit yang masih terus berjaga. Beberapa kawannya terlihat malang melintang masih tertidur pulas di panggung Banjar Desa. Ketika terang pagi, jalan utama di kademangan itu sudah mulai ramai. Terlihat beberapa orang lelaki membawa cangkul, mungkin hendak bekerja di sawah. Terlihat juga sebuah gerobak ditarik dengan seekor sapi membawa gerabah, mungkin milik seorang pedagang yang akan dibawanya ke pasar yang ada di padukuhan sebelah di mana hari itu adalah tepat hari pasaran. Terlihat juga beberapa perempuan tua memanggul beberapa helai tikar anyamannya di atas kepala, sepertinya akan dibawa ke pasar untuk ditukarkan dengan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangganya. Ibuku setiap hari di saat senggangnya selalu rajin menganyam tikar di balai, berkata seorang prajurit kepada kawannya sambil melihat seorang perempuan tua yang tengah memanggul beberapa helai tikar pandan di atas kepalanya. Pulang dari pasar, pasti ibuku membawakan klepon isi gula aren kegemaranku, berkata kembali prajurit muda itu yang teringat kampung halamannya yang sudah begitu lama ditinggalkannya. Terbersit wajah ibunya dengan senyum cerah pulang dari pasar setelah menjual anyaman tikar pandan yang dibuatnya dari hari ke hari. Lamunan prajurit muda itu langsung buyar manakala seorang prajurit lain datang dari ujung jalan rumah Ki Demang. Bersiap-siaplah, kita akan segera berangkat, berkata seorang prajurit yang baru datang itu. Demikianlah para prajurit telah mempersiapkan dirinya untuk segera berangkat melanjutkan perjalanannya yang sudah tidak begitu panjang lagi. Setelah sampai di Kediri,
Aku akan mengutus para prajurit untuk membawa para tawanan, berkata Kertanegara kepada Ki Demang yang telah menitipkan beberapa tawanan agar perjalanan mereka akan menjadi lebih cepat lagi. Hamba akan menjaga tawanan ini sampai datangnya para prajurit yang akan membawanya, berkata Ki Demang yang bersedia dititipkan para tawanan. Terima kasih untuk semua dan segalanya, berkata Kertanegara kepada Ki Demang ketika kereta kencana mulai bergerak. Sebuah kehormatan telah melayani tuanku, berkata Ki Demang penuh hormat. Iring-iringan kecil itu terlihat telah melewati regol rumah Ki Demang. Ketika iring-iringan rombongan Kertanegara melewati beberapa pedukuhan, hampir semua orang telah keluar dari rumahnya, tua muda lelaki dan perempuan melambaikan tangannya menyambut kehadiran kereta kencana yang indah serta iring-iringan para prajurit yang lengkap dengan umbul-umbul kebesaran kerajaan Singasari. Baru pertama kali ini mereka menyaksikan sendiri iring-iringan bangsawan lewat di jalan padukuhan mereka. Hingga akhirnya rombongan itu memasuki pintu gerbang kota Kediri. Sambutan di sana lebih meriah lagi. Sudah lama mereka menantikan datangnya seorang raja. Sudah lama singgasana Kediri kosong tanpa seorang pun raja yang duduk mengisinya, memberikan titah dan anugerah. Dan Sri Maharaja telah memberikan warga Kediri sebuah kehormatan dan kebanggaan yang besar, menunjuk putra mahkotanya untuk duduk di singgasana Kediri sebagai raja muda mereka. Iring-iringan kecil itu pun akhirnya berubah menjadi sebuah iring-iringan yang besar. Semua orang turun ke jalan mengikuti dari belakang kereta kencana yang berjalan perlahan menuju istana raja. Orang-orang Kediri ternyata menerima kedatangan kita, berkata Kertanegara kepada permaisurinya merasa sukacita atas sambutan orang-orang Kediri di sepanjang jalan. Semoga Kakanda dapat mengisi harapan mereka, berkata sang permaisuri lirih penuh harapan. Demikianlah hari pertama Raja Muda Kertanegara mengisi istananya. Berbesar hatilah para pejabat istana, juga para bangsawan Kediri ketika Raja Muda mereka tidak melakukan perubahan jabatan dan kedudukan apapun di bawah kepemimpinannya. Dan Raja Muda Kertanegara telah menunjukkan dirinya mampu mengisi harapan itu. Ibarat raksasa yang terbangun, Kediri telah bangun kembali dari tidurnya. Buddha Siwa hidup di hati, Buddha Siwa juga telah lahir di bumi Kediri, berkata seorang pendeta suci penasehat kerajaan kepada Raja Muda Kertanegara. Menerjemahkan suara hati sebagai cermin diri, berkata Kertanegara mengerti apa yang dimaksud dari ucapan sang pendeta istana. Tuanku adalah Brahmana yang bertahta, berkata pendeta itu mengagumi raja mudanya yang telah memahami dan mengenal bahasa tatua. Mulailah Raja Muda Kertanegara membangun kerajaannya, sebagaimana seekor elang yang telah tumbuh bulu mengarungi daerah perburuannya. Anak itu telah tumbuh bulu, berkata Raja Jayakatwang yang telah menerima laporan beberapa orang kepercayaannya yang bercerita bahwa Kertanegara telah diterima dan dipuja di tanah Kediri. Aku lahir dan besar di sana, akulah yang berhak berkuasa di sana, berkata Raja Jayakatwang kepada orang kepercayaannya. Sri Maharaja Singasari telah menjatuhkan titahnya, mempercayakan Kediri dipegang oleh putranya sendiri, berkata orang kepercayaannya dengan suara lirih sepertinya meminta pertimbangan apa yang harus dilakukannya. Kita harus merusak kepercayaan itu, berkata Raja Jayakatwang yang masih belum dapat menerima dan merelakan Kediri dipegang dan dikuasai oleh orang lain, meski Kertanegara adalah adik iparnya sendiri. Demikianlah Raja Jayakatwang yang diam-diam telah mulai menggoyahkan kedudukan Kertanegara di Kediri lewat beberapa perampokan, perampasan dan kerusuhan. Kertanegara tidak mampu menjaga rakyatnya, itulah yang diharapkan Raja Jayakatwang yang penuh rasa iri. Tapi Kertanegara adalah seekor elang yang telah berani terbang tinggi, mampu melihat dengan tajam setiap ancaman. Katakan kepada Senapati Mahesa Pukat apa yang telah kukatakan, berkata Kertanegara kepada Baya seorang prajurit pengawal pribadinya yang telah diakui kesetiaannya. Demikianlah, di malam gelap seorang berkuda telah keluar dari gerbang kota Kediri. Baya menghentak kudanya agar berlari lebih cepat lagi. Terlihat kuda Baya seperti terbang di kegelapan malam menapaki jalan panjang. Ketika harus memasuki sebuah padukuhan, maka dicarinya jalan melingkar menghindari para peronda. Demikianlah perjalanan malam dilakukan Baya tanpa ada halangan yang berarti hingga datangnya pagi. Di beberapa tempat terpaksa berhenti sejenak untuk memberi kesempatan kudanya untuk beristirahat. Di ujung senja akhirnya Baya sampai juga di Benteng Canggu. Penyelesaian seperti itukah yang diinginkan oleh Raja Muda Kertanegara, berkata Mahesa Pukat setelah Baya menceritakan apa yang dipesan oleh Kertanegara.
Berperan sebagai Panglima Angsa Putih yang melindungi rajanya, berkata Kebo Arema sambil tersenyum. Hitung-hitung untuk mengendorkan kembali tulang-tulang tua kita yang sudah semakin kaku, berkata Mahesa Pukat sambil menyesalkan bahwa sampai saat ini belum ada kabar tentang keadaan dari Raden Wijaya, Mahesa Amping dan Lawe yang tengah melaksanakan tugas sandinya di Tanah Melayu. Daerah Kediri cukup luas, perlu 3 orang agar peran Panglima Angsa Putih dapat dilaksanakan sesuai keinginan Raja Muda Kertanegara, berkata Kebo Arema memberikan pendapatnya. Kakang Mahesa Murti mungkin dapat kita ajak bermain, berkata Mahesa Pukat. Aku setuju, beberapa cantrik di Padepokan Bajra Seta mungkin dapat dimanfaatkan, berkata Kebo Arema. Demikianlah, di kegelapan malam Baya telah kembali ke Kediri dengan menukar kuda yang masih segar di Benteng Canggu untuk melaporkan bahwa pesan Kertanegara telah disampaikan. Mari kita bersiap berangkat ke Padepokan Bajra Seta, berkata Mahesa Pukat ketika melihat Baya telah menghilang keluar dari Benteng Canggu. Malam itu juga Mahesa Pukat dan Kebo Arema telah berangkat ke Padepokan Bajra Seta untuk menemui Mahesa Murti. 2 ekor kuda telah memacu kudanya di kegelapan malam menyusuri jalan panjang. Tidak seperti Baya yang menghindari jalan Padukuhan, Mahesa Pukat dan Kebo Arema terus memacu kudanya di jalan Padukuhan yang masih lengang. Kami prajurit Singasari, berkata Mahesa Pukat kepada seorang peronda yang mencoba menghentikan perjalanan mereka. Maafkan kami, silahkan tuanku melanjutkan perjalanan, berkata peronda itu penuh hormat ketika Mahesa Pukat menunjukkan pertanda jati dirinya. Untungnya aku berjalan bersama seorang senapati, berkata Kebo Arema ketika mereka sudah agak jauh dari peronda yang menghentikan mereka. Semburat warna merah telah menutupi hampir seluruh cakrawala langit di penghujung malam yang segera akan berganti pagi. Mahesa Pukat dan Kebo Arema masih tetap tidak menghentikan perjalanannya. Untungnya kuda-kuda mereka adalah kuda terbaik yang kuat yang telah biasa menempuh perjalanan jauh. Ketika pagi menjelang, matahari sudah terlihat penuh tersembul dari ujung bumi menerangi seluruh dataran tanah. Barulah Mahesa Pukat dan Kebo Arema mengurangi kecepatan lari kuda mereka. Padepokan Bajra Seta sudah semakin mendekat. Akhirnya mereka telah sampai di pintu gerbang Padepokan Bajra Seta. Seorang cantrik mendekati mereka. Selamat datang Tuan Senapati, berkata cantrik itu yang ternyata masih mengenal Mahesa Pukat sebagai salah seorang yang pernah membangun Padepokan Bajra Seta. Mahesa Pukat dan Kebo Arema langsung menuju ke pendapa. Mahesa Murti dengan wajah gembira menyambut kedatangan mereka. Setelah menanyakan beberapa hal tentang keselamatan masing-masing, akhirnya Mahesa Pukat langsung bercerita tentang maksud kedatangan mereka di Padepokan Bajra Seta. Sebuah permainan yang menyenangkan, berkata Mahesa Murti setelah mendengar penjelasan dari Mahesa Pukat. Dengan penuh semangat mereka bersama telah membuat beberapa siasat yang diperlukan. Sebagai 3 orang yang sudah mempunyai banyak pengalaman dalam berbagai pertempuran, akhirnya dengan cepat mereka telah membuat beberapa kesepakatan. Kita perlu 30 orang cantrik yang bertugas sebagai pasukan caraka di 3 wilayah yang sudah kita tentukan, berkata Kebo Arema. Pada saat itu juga Mahesa Murti telah mengumpulkan 30 orang cantriknya. Tugas kalian adalah menjaring berita dengan kepastian, di mana kerusuhan akan terjadi, berkata Mahesa Murti memberikan beberapa penjelasan kepada ke-30 cantriknya yang akan diikutkan membantu tugas rahasia di Kediri sesuai amanat dari Raja Muda Kertanegara. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk perbekalan yang diperlukan, beberapa cantrik terlihat telah keluar dari regol pintu gerbang Padepokan Bajra Seta. Agar tidak menarik banyak perhatian, mereka keluar secara bertahap. 10 orang pertama terlihat telah keluar dari Padepokan Bajra Seta bersama Mahesa Pukat. Berselang tidak begitu lama, 10 orang kedua telah keluar bersama Kebo Arema. Di perjalanan mereka berjalan secara terpencar, berdua atau bertiga dan sepertinya tidak saling mengenal. Berbagai cara mereka lakukan untuk menyamarkan jati diri mereka. Ada yang menyamar sebagai pedagang, ada juga yang menyamar sebagai seorang pengembara, bahkan ada yang menyamar sebagai pengemis dengan pakaiannya yang compang-camping lusuh dan kotor. Pasrahkan diri kita selalu kepada Gusti Sang Mahakarsa, berkata Mahesa Murti kepada Padmita yang mengantarnya sampai di pintu regol halaman Padepokan bersama 10 orang cantrik sebagai kelompok terakhir yang akan melaksanakan perjalanan tugas rahasianya di Tanah Kediri.
30 orang cantrik padepokan Bajra Seta adalah orang-orang pilihan yang sudah terlatih. Di bawah bimbingan Mahesa Murti mereka telah terbina baik dalam ilmu kanuragan maupun dalam ilmu kajiwan. Namun dalam keseharian mereka adalah orang-orang yang sangat bersahaja. Akhirnya, 30 orang cantrik padepokan Bajra Seta telah memasuki wilayah Kediri. Mereka tersebar di 3 wilayah yang telah ditentukan tanpa diketahui dan disadari berbaur di antara kehidupan dan keseharian penduduk Kediri. Hingga malam yang mereka tunggu akhirnya datang juga. Saudagar Mokar dan keluarganya masih tertidur nyenyak di biliknya masing-masing. Saudagar Mokar adalah seorang saudagar kuda yang sangat kaya. Di Padukuhan Mekar tempatnya tinggal, rumahnya terlihat paling mencolok di antara rumah-rumah penduduk tetangganya, lebih besar dan terlihat lebih megah dengan 2 buah pilar ukiran jati berdiri menopang anjungan pendapanya. 10 orang perampok di kegelapan malam telah berhasil masuk lewat dinding pagar halaman yang tidak begitu tinggi. Sayangi jiwamu, berkata seorang perampok yang telah berhasil mendekati seorang penjaga yang tengah bersandar di pendapa. Hilang rasa kantuk penjaga itu berganti dengan keterkejutan yang sangat menyadari dirinya dalam ancaman senjata yang berkilat tajam mengancam batang lehernya. Dengan mudah penjaga itu membiarkan dirinya diikat di kayu pilar pendapa. Sementara itu beberapa perampok telah berhasil masuk. Jangan menangis, berkata seorang perampok yang telah berhasil masuk ke dalam bilik anak gadis saudagar Mokar. Sementara di bilik lain, seorang perempuan pelayan juga telah berhasil diamankan. Jangan sakiti kami, berkata saudagar Mokar kepada 3 orang perampok yang telah masuk ke biliknya tengah mengancamnya dengan golok besar yang berkilat tajam. Suruh istrimu diam, berkata seorang perampok sambil menjulurkan golok besarnya ke arah istrinya yang menangis penuh ketakutan. Akhirnya seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, saudagar Mokar menuruti apapun yang diperintahkan para perampok, termasuk memberitahukan di mana harta perhiasan berharganya disimpan. Anak gadismu cukup jelita, tapi karena kamu sangat berbaik hati memberikan semua hartamu, biarlah anak gadismu tidak akan kubawa serta, berkata seorang perampok dengan deretan gigi emasnya berjejer di atas bibirnya yang tebal setelah mengumpulkan seluruh penghuni rumah di dalam satu bilik. Terlihat 10 orang perampok telah menuruni pendapa satu persatu sambil tertawa bangga, merasakan tugas mereka dapat dilakukan dengan begitu mudah. Tiba-tiba saja mata ke-10 perampok itu seperti keluar dari batok kepalanya. Mereka sepertinya tengah melihat hantu yang menakutkan. Ke-10 perampok itu ternyata melihat seorang berkuda putih di hadapan mereka. Pakaian orang itu serba putih, wajahnya juga terlihat dibalut sebuah kain putih. Hanya wajahnya yang terlihat tajam mengawasi. Mengapa wajah kalian begitu penuh ketakutan, berkata orang itu masih di atas kuda putihnya. Kukira dedemit, ternyata kamu manusia, berkata seorang perampok yang sudah dapat menguasai dirinya tidak merasa takut lagi. Aku memang dedemit yang akan mengambil nyawa kalian, berkata orang itu sambil melompat dari kudanya. Ke-10 perampok itu telah tahu apa yang harus dilakukan, mereka segera mengepung orang itu. Entah dengan cara apa, ke-10 perampok itu belum sempat mengangkat senjatanya masing-masing, merasakan tangan mereka seperti tergetar, dan dengan pandangan mata yang seperti tidak tahu apa yang terjadi, senjata mereka telah berpindah tangan. Ilmu iblis, berkata salah seorang perampok yang sepertinya pimpinan para perampok itu. Namun belum lagi berakhir ucapannya, tiba-tiba saja dirasakan batok kepalanya seperti ditampar 2 kali dengan tamparan yang kuat. Seketika itu juga pemimpin perampok itu jatuh terhuyung pingsan. Melihat pemimpin mereka begitu mudah dijatuhkan, ke-9 orang perampok itu nyalinya sudah langsung menciut. Terbesit di dalam pikiran mereka bahwa orang di hadapan mereka memang bukan manusia. Belum lagi mereka untuk menguasai keadaan, sebuah sentuhan halus telah menyentuh anggota badan mereka. Seketika itu juga mereka merasakan tubuhnya menjadi lemas tak bertenaga. Satu persatu telah jatuh lunglai di halaman rumah itu. Menyerahlah, atau nyawa kalian kucabut malam ini, berkata orang berpakaian putih-putih itu. Ampuni jiwa kami, berkata seorang perampok yang tidak dapat menguasai rasa takutnya. Orang berpakaian serba putih itu tidak berkata apapun, terlihat berjalan menghampiri seorang penjaga yang masih terikat di kayu pilar penjaga. Masuklah ke dalam, mungkin junjunganmu telah terkurung di dalam biliknya, berkata orang itu setelah membuka ikatan tali seorang penjaga.
Setelah tali yang mengikat tubuhnya telah dilepaskan, penjaga itu langsung masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian telah muncul kembali bersama saudagar Mokar yang terkejut melihat apa yang terjadi di muka halamannya. Ke-10 perampok yang garang yang sebelumnya telah membuat dirinya dan keluarganya tidak berdaya di bawah ancaman, telah bergelimpangan berbaring di halaman rumahnya sepertinya tidak berdaya lagi. Mata saudagar Mokar terpaku kepada seorang yang sudah duduk di atas kuda putihnya. "Aku adalah Panglima Angsa Putih, pelindung Raja Muda Kertanegara kekasih para dewa," berkata orang berpakaian putih di atas kuda putihnya dengan suara yang bergema. Orang yang memperkenalkan dirinya sebagai Panglima Angsa Putih itu pun telah membalikkan arah kudanya berlalu sambil melambaikan tangannya keluar lewat pintu pagar halaman dan menghilang di kegelapan malam. Gegerlah padukuhan Mekar itu di pagi harinya. Warga padukuhan Mekar seperti mendengar kembali dongeng yang selama ini mereka anggap sebuah cerita hayalan belaka para Brahmana tentang Panglima Angsa Putih yang selalu melindungi seorang raja yang dikasihi para dewa di langit. Ternyata Raja Muda kita adalah kekasih para dewa, Panglima Angsa Putih akan selalu melindungi rakyat Kediri, berkata seorang petani kepada istrinya yang telah mendengar cerita perampokan semalam di rumah saudagar Mokar tetangganya yang kaya raya itu. Ternyata cerita tentang Panglima Angsa Putih itu seperti angin bertiup menjelajah dari satu padukuhan ke padukuhan lainnya, dan menjadi pembicaraan yang hangat, di banjar desa, di pasar dan di kedai. Semoga para perusuh dan perampok berpikir ulang melakukan perbuatannya di bumi Kediri ini, berkata seorang lelaki di sebuah kedai setelah mendengar cerita dari pemilik kedai tentang Panglima Angsa Putih. Ternyata lelaki itu adalah Senapati Mahesa Pukat. Sambil tersenyum menghirup minuman wedang jahenya yang masih hangat. "Sebuah tugas yang menyenangkan," berkata Mahesa Pukat kepada dirinya sendiri sambil mengangkat kembali minuman hangatnya. Dan cerita tentang Panglima Angsa Putih ternyata masih terus berlanjut, tentunya di tempat yang berbeda masih di wilayah Kediri. Diawali dengan sebuah perampokan di siang bolong atas sekelompok pedagang di perjalanan mereka. Di Kademangan terdekat mereka melaporkan apa yang telah terjadi kepada Ki Jayaraga. Akhirnya didengar juga oleh para cantrik Padepokan Bajra Seta yang tengah melakukan tugas carakannya. "Aku akan segera mengejar para perampok itu," berkata Kebo Arema yang telah menerima laporan dari salah seorang cantrik. Kebo Arema segera mendatangi tempat kejadian dan telah mendapatkan beberapa jejak kemana para perampok itu bersembunyi. Ternyata para perampok itu bersembunyi di sebuah hutan kecil yang jarang sekali didatangi oleh penduduk di sekitarnya karena hutan kecil itu dikenal sebagai hutan yang angker, bila tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, misalnya untuk mencari bahan obat yang hanya ada di hutan ini, barulah penduduk setempat dengan sangat terpaksa masuk ke hutan ini. Selain itu mereka berpikir dua kali untuk mendatanginya. Konon di hutan ini ada sebuah kejadian sepasang suami istri mati dengan jalan menggantungkan dirinya. Atas kejadian inilah penduduk setempat enggan datang ke hutan ini. Mereka percaya bahwa orang yang mati bunuh diri arwahnya terus bergentayangan. "Baru kali ini aku dapat upah ganda, diupah sebagai perampok dan mendapatkan hasil rampokan," berkata salah seorang perampok kepada kawannya di depan sebuah perapian yang mereka buat. "Merampok, berfoya-foya dan merampok lagi," berkata kawannya menimpali. "Dan berfoya-foya lagi," berkata kawan yang lainnya yang disambut tawa tergelak-gelak dari yang lainnya yang mendengarkan pembicaraan mereka. Tiba-tiba saja tawa mereka berhenti, mereka mendengar suara tawa yang lebih keras lagi menggema berasal dari berbagai penjuru. Para perampok itu seperti membeku di tempatnya masing-masing. Pikiran mereka sudah terbawa ke dalam suasana yang menakutkan di dalam hutan yang pekat itu. Dari cahaya perapian terlihat wajah mereka yang telah berubah pucat penuh kecemasan. "Penunggu hutan ini tidak menyukai kehadiran kita," berbisik seorang perampok kepada kawannya di antara suara tawa yang masih saja terus terdengar bergema. Kembali mereka dikejutkan oleh sebuah penampakan yang datang dari kegelapan malam di hutan itu. Seorang yang berpakaian serba putih, wajahnya juga telah ditutupi sebuah kain putih hingga yang tersisa hanya pada bagian sisi kedua matanya yang terlihat tajam mengawasi mereka. "Aku adalah Panglima Angsa Putih yang melindungi Raja Muda Kertanegara yang dikasihi para dewa," berkata orang itu dari balik kain putih penutup wajahnya. "Aku tidak percaya dengan dongeng itu, rasakan tajamnya pedangku," berkata seorang perampok yang ternyata mempunyai ilmu yang paling tinggi di antara kawan-kawannya dengan garang menyerang orang yang memperkenalkan dirinya sebagai Panglima Angsa Putih. "Tapi apa yang terjadi?"
Perampok itu seperti terpental jatuh di tempat di mana pertama ia berdiri sambil sebuah tangannya memegang sebelah dadanya yang terasa sesak. Ternyata orang yang memperkenalkan dirinya bernama Panglima Angsa Putih itu telah menghajar perampok itu dengan sebuah lecutan cambuk yang keras ke arah dada. Terlihat orang itu masih berdiri tersenyum sambil menjurai sebuah cambuk pendek di tangannya. Beberapa perampok sudah meraba senjatanya masing-masing siap menyerang orang yang mengaku bernama Panglima Angsa Putih. "Majulah kalian bersama," berkata Panglima Angsa Putih dengan sikap menantang. 7 orang perampok maju bersama-sama langsung menyerang Panglima Angsa Putih. Dan terjadilah sebagaimana yang terjadi pada perampok pertama. 7 orang perampok terpental kembali ke tempat awal mereka berdiri sambil sebuah tangannya menahan sebelah dadanya yang sesak. Belum lagi rasa gentar mereka menghilang, sebuah kabut putih tiba-tiba saja datang menutupi seluruh penglihatan mereka. Dalam kebingungan itu, sebuah tamparan keras dirasakan telah menghantam batok kepalanya. 8 orang perampok itu terjungkal jatuh di tanah. Segaris warna biru telah menandai masing-masing wajah mereka. Ternyata garis sabetan sebuah cambuk telah menandai wajah mereka. "Siapa yang masih mengatakan Panglima Angsa Putih sebuah dongeng, kucabut nyawanya hari ini," berkata Panglima Angsa Putih dengan suaranya penuh wibawa terasa menghantak dada. "Ampuni jiwa kami," berkata beberapa perampok yang telah ciut keberaniannya merasa takut nyawanya akan segera dicabut. "Cepat kalian menyerahkan diri ke kademangan terdekat dan serahkan semua hasil rampokan kalian kepada pemiliknya," berkata Panglima Angsa Putih dengan suara penuh tekanan yang kembali terasa menghentak dada mereka. Kabut putih semakin menipis. Panglima Angsa Putih sudah tidak terlihat lagi. Terlihat dengan wajah penuh ketakutan 8 perampok itu telah keluar hutan kecil berjalan menuju kademangan terdekat. Gegerlah beberapa orang di Banjar Desa yang melihat kedatangan mereka. "Mereka adalah orang-orang yang telah merampok kami," berkata salah seorang pedagang yang ada di Banjar Desa kepada Ki Jayaraga. "Kami menyerahkan diri," berkata para perampok itu. Ki Jayaraga dan orang-orang yang ada di Banjar Desa masih belum yakin apa yang mereka dengar. "Mereka tawanan kalian, perlakukanlah dengan baik," berkata seseorang yang muncul dari kegelapan malam berkuda putih dan berpakaian putih. Panglima Angsa Putih, berbarengan Ki Jayaraga dan orang-orang di Banjar Desa itu menyebut sebuah nama. Terlihat Panglima Angsa Putih tengah melambaikan tangannya kepada mereka dan membalikkan arah kudanya dan terus menghilang di kegelapan malam. Dan keesokan harinya cerita tentang Panglima Angsa Putih kembali menggema menjadi pembicaraan yang hangat hampir di sepenjuru wilayah Kediri. "Panglima Angsa Putih adalah prajurit para dewa," berkata seorang Brahmana menjelaskan tentang Panglima Angsa Putih. "Apakah ini sebagai pertanda Raja Muda Kertanegara yang agung di Kediri sebagai kekasih dewa?" bertanya seseorang kepada sang Brahmana. "Benar demikian, kasih dewa hanya untuk para raja yang telah mengenal Buddha Siwa di dalam hatinya," berkata sang Brahmana. Sementara itu di tempat yang berbeda, jauh dari wilayah Kediri, jiwa seorang raja penuh diliput panas amuk angkara. Dadanya seperti bergemuruh penuh kemarahan yang sangat. Dialah Raja Jayakatwang yang tengah menerima laporan dari seorang kepercayaannya tentang hadirnya Panglima Angsa Putih di tanah Kediri. "Kalian bodoh, Panglima Angsa Putih adalah dongeng belaka," berkata Raja Jayakatwang yang tidak percaya tentang Panglima Angsa Putih. Orang kepercayaannya tidak lagi berani banyak cakap, dia sangat mengenal sifat tuannya. "Semua adalah muslihat dari Kertanegara yang cerdik. Aku mengenal anak itu sejak dulu," berkata Raja Jayakatwang sambil berpikir mencoba mencari sebuah cara untuk mengimbangi permainan Kertanegara. "Aku punya cara membuka kedok Kertanegara yang bermain dengan utusan para dewa itu," berkata Raja Jayakatwang kepada orang kepercayaannya. "Tuanku telah menemukan sebuah cara," bertanya orang kepercayaannya itu. "Kita lakukan gerakan serempak di 3 tempat berbeda," berkata Raja Jayakatwang menyampaikan siasatnya seperti seorang anak kecil mendapatkan sebuah mainan baru. "Tetapi Panglima Angsa Putih adalah orang sakti," berkata orang kepercayaannya penuh keraguan. "Tetapi tidak mempunyai kesaktian berada di 3 tempat bersamaan," berkata Raja Jayakatwang penuh keyakinan. Demikianlah. Ketika perintah itu dijatuhkan, para perusuh telah mencari 3 tempat di tanah Kediri sebagai sasaran kerusuhan mereka. "Kita harus dapat menyergap mereka," berkata Kebo Arema yang telah mendapatkan berita tentang rencana kegiatan para perusuh di suatu tempat.
Kita sergap mereka sebelum melakukan apapun, berkata Mahesa Pukat kepada seorang cantrik yang telah mencium rencana kegiatan mereka. Demikian juga Mahesa Murti dan kelompoknya di tempat yang berbeda telah berhasil juga mencium rencana kegiatan para perusuh. Gila, berkata seorang perusuh di suatu malam melihat sebuah lumbung padi terbakar. Di dua tempat yang sama beberapa perusuh terkejut melihat hal yang sama, sebuah lumbung padi terbakar. Ada yang mendahului pekerjaan kita, berkata salah seorang perusuh ketika memasuki sebuah padukuhan. Ternyata beberapa cantrik telah mendahului mereka, telah membakar sebuah lumbung padi yang isinya telah mereka kosongkan. Dengan kerja yang rapi tanpa membangunkan pemiliknya. Namun kebakaran itu akhirnya telah membangunkan banyak orang. Sementara itu para pesuruh masih bingung harus berbuat apa. Tiba-tiba saja telah muncul Panglima Angsa Putih di atas kuda putih di hadapan mereka. Panglima Angsa Putih, berkata salah seorang perusuh yang pernah mendengar tentang Panglima Angsa Putih telah berdiri di hadapan mereka. Menyerahlah, berkata Panglima Angsa Putih kepada 10 orang perusuh yang masih terkejut. Habisi orang itu, dia hanya sendiri, berkata seorang perusuh yang sudah dapat menguasai dirinya. Mendengar ucapan kawannya, beberapa perusuh menjadi tersadar. Kepercayaan mereka menjadi tumbuh kembali. 10 orang perusuh telah mengepung Panglima Angsa Putih. Masih di atas kudanya, Panglima Angsa Putih bertempur dikeroyok 10 orang perusuh. Dan hanya dalam satu gebrakan beberapa orang perusuh sudah jatuh bergelimpangan tidak berdaya pingsan. Ikat mereka, berkata Panglima Angsa Putih kepada 10 orang cantrik yang diam-diam bersembunyi. Gemparlah para penduduk, setelah mereka bersama memadamkan lumbung yang terbakar, mereka menemukan 10 orang asing telah terikat dan tergeletak di banjar desa. Semua orang berpendapat bahwa pasti semua itu tidak lain adalah sebuah perlindungan para dewa yang telah mengutus Panglima Angsa Putih untuk melindungi mereka. Kami tidak berbuat apapun, berkata seorang perusuh. Tapi apapun perkataan mereka, para penduduk tetap menganggap merekalah yang bertanggung jawab atas kebakaran lumbung padi di padukuhan mereka. Sejak saat itu, Tanah Kediri menjadi daerah yang aman. Di siang hari maupun malam hari. Para perampok sungguhan berpikir 2 kali untuk melakukan kejahatan mereka di Tanah Kediri. Mereka mempercayai bahwa Panglima Angsa Putih selalu mengawasi dan menjaga Tanah Kediri. Sementara itu Raja Jayakatwang sudah demikian putus asa. Bermula berencana menghancurkan nama Raja Muda Kertanegara, berbalik melambungkan namanya sebagai Raja Muda yang dikasihi para dewa. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Demikianlah Raja Muda Kertanegara telah memulai tugasnya di Tanah Kediri tanpa hambatan apapun. Diawali dengan kepercayaan warga Kediri bahwa Raja Muda mereka adalah orang yang dikasihi para dewa. Raja Muda Kertanegara telah membangkitkan kembali Kediri yang sudah lama tertidur. Dan seluruh warga Kediri dengan penuh kepercayaan yang tulus merasakan bahwa Raja Muda mereka adalah anugerah para dewa yang diturunkan di Tanah Kediri. Di pagi yang cerah di bangsal pribadi Raja Muda Kertanegara. Terima kasih untuk semua dan segalanya, berkata Raja Muda Kertanegara kepada ketiga Panglima Angsa Putih yang berniat mengundurkan diri kembali ke tempatnya masing-masing. Sebuah permainan yang menyenangkan, berkata Kebo Arema sambil tersenyum. Hamba siap kapanpun Baginda membutuhkan diri ini, berkata Mahesa Murti. Seluas tanah Singasari, seluas itulah pengabdian hamba sebagai prajurit, berkata Mahesa Pukat. Berbahagialah bumi Singasari yang telah mempunyai 3 orang ksatria sebagai penjaga dan pelindung yang setia, berkata Raja Muda Kertanegara penuh haru atas jasa yang telah mereka perbuat. Kalau bukan titah Sri Maharaja Singasari, hamba akan senang berdekatan dengan tuanku, berkata Kebo Arema kepada Raja Muda Kertanegara sahabatnya itu. Akhirnya, Kebo Arema, Mahesa Murti dan Mahesa Amping mohon pamit diri. Di bawah pandangan Raja Muda Kertanegara, 3 orang sakti itu telah menghilang di tikungan lorong istana. Dan 3 ekor kuda telah melewati gerbang istana di bawah tatapan para pengawal yang tidak menyadari bahwa ketiga orang berkuda itulah yang selama ini berperan sebagai Panglima Angsa Putih. Sementara itu jauh dari Tanah Kediri, sebuah jung terlihat tengah berlayar di kegelapan malam di bawah cahaya rembulan dan kerlip jutaan bintang. Angin berhembus genit mengurai rambut seorang gadis yang berdiri di anjungan.
Lentera bahtera yang menggelantung menyinari wajahnya yang putih halus dan sebaris lukisan bibirnya yang selalu menggambarkan keceriaan. Memandang langit yang berhias bulan dan bintang adalah dahaga mata yang tak terpuaskan, berkata seorang pemuda yang datang menghampiri berdiri di sampingnya ikut memandang ke arah mata gadis itu memandang. Pemandangan malam di atas anjungan begitu indah, berkata gadis itu yang ternyata adalah Dara Jingga menoleh sebentar sambil tersenyum kepada pemuda yang menghampirinya. Suasana hati adalah bingkai dari lukisan alam yang hidup, berkata pemuda itu yang ternyata adalah Mahesa Amping sambil memandang jauh ke depan menikmati suasana malam. Benar, manakala suasana hati bergembira, alam di depan mata kita nampak begitu indah, berkata Dara Jingga membenarkan perkataan Mahesa Amping. Hati sendiri adalah alam terdekat yang dapat kita lihat sepanjang hari, berkata Mahesa Amping sambil memperhatikan wajah Dara Jingga, menilik apakah gadis ini mengerti apa yang diucapkannya. Menjaga hati, sebagaimana bejana yang kita bawa dengan penuh kehati-hatian, berkata Dara Jingga sambil tersenyum kepada Mahesa Amping. Itulah rahasia menjaga hati, dari mana kamu mendapatkan kata-kata itu? Bertanya Mahesa Amping merasa heran bahwa gadis seumur Dara Jingga mampu mengurai sebuah rahasia hati. Pendeta istana selalu mengajarkan tentang hal itu, berkata Dara Jingga sambil melagamkan sebuah puisi hati. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat, hati adalah cermin. Tempat pahala dan dosa berpadu. Tidak terasa Mahesa Amping ikut bersenandung bersama Dara Jingga. Suara mereka semakin merapat terbungkus gemuruh angin dan debur ombak. Biaslah segala pemisah hati bersatu dalam irama sontak kebahagiaan semerdu dewa-dewi bersenandung di taman bunga berbaring di hamparan permadani alam rumput hijau yang lembut dalam tatanan kesempurnaan yang indah penuh keelokan. Dan hari-hari indah pun tersulam di atas kain sutra putih kehidupan dalam bingkai hati yang terpaku sebagai hiasan lukisan abadi. Sang senja telah bergayut di atas bandar Muara Jati ketika sebuah jung merapat. Selamat datang tuanku, sembah sujud hamba, berkata seorang syah bandar Muara Jati menyambut kedatangan Raja Raga Suci yang telah turun dari jungnya. Seperti diketahui, bandar Muara Jati pada saat itu masih di bawah kekuasaan kerajaan Saunggaluh. Tidak heran bila kedatangan Raja Raga Suci mendapat kehormatan yang melimpah. Malam itu Raga Suci dan rombongannya berkenan beristirahat di rumah Syah Bandar Muara Jati yang besar tidak begitu jauh dari pantai. Sebuah pemanjaan yang menyenangkan setelah beberapa hari tersapu angin laut dalam pelayaran yang melelahkan. Dan malam pun berlalu di atas Bandar Muara Jati dalam kerlap-kerlip lampu kehidupan malam ditingkahi suara para wanita malam yang selalu mewarnai setiap sudut remang-remang tempat berlabuhnya para pengembara cinta. 4 pria dan 3 wanita, berkata seseorang kepada kawannya sambil matanya tidak lepas tertuju ke rumah Syah Bandar. Terlalu percaya diri untuk seorang raja, berkata kawannya. Besok ia akan menyesal mengapa tidak membawa pengawalan prajurit segelar sepapan, berkata orang itu. Mari kita laporkan kepada sang ketua, berkata kawannya. Hujan gerimis mengguyur bumi Bandar Muara Jati di ujung malam. Keesokan harinya terlihat 7 ekor kuda keluar dari rumah besar Syah Bandar Muara Jati. Sudah terbiasa Syah Bandar Muara Jati melihat rajanya tanpa pengawalan dan iring-iringan tanda kebesaran raja. Dengan cara ini aku dapat melihat rakyat Saunggaluh dari dekat, berkata Raga Suci kepada Raden Wijaya ketika mereka sudah jauh dari Bandar Muara Jati. Jalan yang mereka tempuh adalah jalan jalur yang biasa dilalui para pedagang. Dalam perjalanan mereka kadang bersisipan dengan pedati milik para pedagang. Jalan ini melingkari hutan Cigugur, berkata Raga Suci kepada Raden Wijaya sambil menunjuk di depan mereka sebuah hutan lebat. Mengapa kita melingkari hutan itu? Bertanya Raden Wijaya. Raga Suci hanya tersenyum mendengar pertanyaan Raden Wijaya. Ada sebuah kepercayaan milik orang Pasundan, ditabukan untuk seorang raja melintasi hutan Cigugur. Bila dilanggar raja itu akan menanggung kesialan sepanjang hidupnya, berkata Raga Suci. Bagaimana bila yang melintasi hanya orang biasa? Bertanya Lawe yang mendengar percakapan tentang hutan Cigugur. Larangan itu hanya berlaku untuk seorang raja, tidak berlaku untuk seorang anak raja belang, berkata Raga Suci sambil tersenyum kepada Lawe. Lawe ikut tersenyum mengingat kembali tentang awal perjumpaan mereka bertemu dengan Datuk Belang di mana Lawe pada saat itu pernah mengaku sebagai putra Raja Belang. Hari sudah menjelang siang, mereka masih berada di tepi hutan Cigugur.
Penglihatan Mahesa Amping telah menangkap beberapa kelebat di antara pohon-pohon besar di sisi mereka. Dan kecurigaan Mahesa Amping ternyata menjadi kenyataan, muncul dari kerimbunan hutan Cigugur puluhan orang menghadang mereka. Menyingkirlah, berkata Raga Suci penuh wibawa seorang raja. Ternyata putra Darmasiksa tidak mengenal takut, berkata seorang yang sepertinya pimpinannya sambil tertawa keras. Siapakah kalian? Bertanya Raga Suci. Kami orang-orang terbuang dari pasir Muncang, berkata orang itu. Ternyata kalian orang-orang yang tersesat itu, berkata Raga Suci kepada orang itu yang ternyata orang-orang dari pasir Muncang. Sebuah kelompok aliran sesat yang pernah dihancurkan oleh ayahnya Guru Suci Darmasiksa puluhan tahun yang lalu yang sering mencuri bayi-bayi tidak berdosa untuk persembahan mereka. Habisi semuanya, berkata orang itu sambil bersuit panjang sebagai tanda kepada pengikutnya untuk bergerak maju. Lindungi wanita sebagaimana pusaka, berkata Raga Suci. Mahesa Amping, Raden Wijaya dan Lawe menangkap apa yang dikatakan Raga Suci. Dengan cepat mereka telah membentuk lingkaran melindungi Dara Puspa, Dara Petak dan Dara Jingga. Maka terjadilah sebuah pertempuran di tepi hutan Cigugur itu. 4 orang lelaki dikeroyok oleh puluhan orang dengan berbagai senjata. Ternyata orang-orang yang mengaku dari pasir Muncang ini sepertinya sebuah kelompok yang sangat terlatih. Serangannya sangat berbahaya dan sangat teratur seperti ombak bergulung menekan pertahanan Raga Suci dan kawan-kawan. Gila, berkata pemimpin itu yang melihat kelompoknya seperti menghadapi batu karang, tidak satupun serangan yang dapat menembusnya. Rupanya pemimpin orang-orang pasir Muncang itu bukan orang yang cepat putus asa. Ketika melihat kenyataan lawannya tidak mudah dilumatkan, sebagai orang yang berilmu tinggi langsung dapat mengukur satu persatu lawannya. Pemimpin itu sudah dapat menilai bahwa orang terlemah di antara 4 orang lawannya adalah yang menggunakan 2 buah belati yaitu Lawe. Dengan beberapa petunjuk, serangan ditekankan tertuju ke Lawe. Lawe memang terlihat agak kewalahan mendapatkan serangan yang keras dan sepertinya hanya tertuju kepadanya. Untunglah Raga Suci cepat tanggap dan telah dapat membaca gerakan dan tujuan lawan yang ingin menghabisi Lawe terlebih dahulu. Cakra berputar, berkata Raga Suci yang langsung dimengerti oleh Lawe, Mahesa Amping dan Raden Wijaya. Mereka pun mengikuti apa yang diinginkan Raga Suci yaitu bergerak searah putaran. Akibatnya memang luar biasa, siapapun yang mendekati mereka pasti terlempar terluka. Lawe dengan 2 buah belati andalannya banyak melukai orang-orang pasir Muncang yang mendekat. Sementara Mahesa Amping terlihat banyak menggunakan pisau belati pendeknya untuk menangkis senjata lawan, selebihnya menggunakan tangan dan kakinya merubuhkan lawan-lawannya. Namun meski dengan tangan kosong, pukulannya sudah dapat membuat lawannya langsung terlempar pingsan tidak bergerak lagi. Apa yang dilakukan Mahesa Amping, juga dilakukan Raden Wijaya dan Raga Suci. Senjatanya hanya digunakan untuk menangkis lawan. Terlihat Dara Petak, Dara Jingga dan Dara Puspa saling berpelukan penuh kecemasan melihat berbagai senjata saling beradu. Seluruh harapan mereka hanya tertumpu pada keempat orang lelaki yang tengah melindunginya. Pertempuran sudah berlangsung begitu lama. Banyak sudah jatuh korban di antara para orang-orang pasir Muncang. Pemimpin mereka cepat menyadari bahwa mereka sepertinya hanya menunggu waktu saja berada di pihak yang akan kalah. Maka terlihat orang yang menjadi pimpinan itu bersuit 3 kali. Ternyata itu sebagai sebuah tanda bahwa secepatnya mereka mundur. Jangan kejar, berkata Raga Suci kepada Lawe yang akan mengejar orang-orang pasir Muncang yang berlari menghilang di balik kerimbunan hutan Cigugur. Secepatnya kita meninggalkan tempat ini, berkata Raga Suci merasa khawatir mereka akan datang kembali. Yang dikhawatirkan Raga Suci sebenarnya adalah 3 orang wanita yang bersama mereka. Untunglah kuda-kuda mereka masih ada di tempatnya. Maka mereka segera bergegas meninggalkan tempat itu. Meninggalkan beberapa orang yang terluka dan pingsan tergeletak di jalan tanah. Ketika mereka merasa sudah agak jauh dari hutan Cigugur, barulah mereka memperlambat kuda-kuda mereka. Sambil berjalan Raga Suci sekilas bercerita tentang orang-orang pasir Muncang. Beberapa puluh tahun yang lalu, ketika ayahnya Darmasiksa masih menjadi raja telah memberi perintah untuk menumpas sekelompok aliran sesat. Sayangnya sepasukan prajurit telah bertindak melampaui batas. Hampir seluruh wanita dan anak-anak di pasir Muncang tempat pusat kegiatan mereka ikut menjadi korban. Sejak kejadian itu ayahku lebih banyak mengasingkan dirinya,
merasa bersalah hingga akhirnya telah memutuskan meninggalkan kerajaan menjadi guru suci di puncak Galunggung, berkata Raga Suci mengakhiri ceritanya. Mahesa Amping tidak memberikan komentar apapun. Dirinya nampak tengah merenung. Mana yang lebih tersesat, membunuh bayi-bayi yang tidak berdosa untuk sebuah persembahan, atau pembantaian para wanita dan anak-anak yang tidak mengerti dan tidak bersangkut paut dengan apa yang dilakukan orang tuanya, berkata Mahesa Amping kepada dirinya sendiri. Ternyata selama ini mereka bersembunyi dan menyusun kekuatan di hutan Cigugur, berkata Raga Suci. Apa yang Paman akan lakukan atas orang-orang itu, bertanya Raden Wijaya. Mungkin aku akan menempatkan beberapa petugas untuk memantau sejauh mana kegiatan mereka, berkata Raga Suci. Semoga mereka tidak lagi melakukan persembahan bayi, berkata Mahesa Amping. Setidaknya hari ini pihak kerajaan harus mewaspadai bahwa ada kekuatan bersembunyi di hutan Cigugur, berkata Lawe ikut bicara. Sementara itu hari sudah terlihat menjelang senja. Di depan kita ada sebuah hutan perburuan. Ada pondokan tempat kami biasa bermalam ketika berburu, berkata Raga Suci menunjuk ke sebuah arah. Akhirnya mereka telah sampai di tepi sebuah hutan. Ternyata apa yang dikatakan Raga Suci tentang sebuah pondokan memang benar adanya. Pondokan itu berupa rumah panggung yang cukup besar. Selamat datang tuanku, berkata seorang pelayan tua yang ternyata seorang yang ditugaskan merawat dan melayani para bangsawan yang akan berburu di hutan itu. Selamat bertemu kembali Ki Mantul, berkata Raga Suci penuh senyum sepertinya mereka sudah begitu akrab. Apakah tuanku akan berburu, bertanya pelayan itu yang dipanggil Ki Mantul oleh Raga Suci. Kami hanya singgah, berkata Raga Suci pendek sambil naik ke atas panggung pendapa. Sudah 2 hari ini hamba melihat banyak burung endonan berkeliaran di sekitar hutan, berkata Ki Mantul sambil menyiapkan beberapa hidangan makanan dan minuman. Ternyata perkataan Ki Mantul adalah sebuah isyarat. Terima kasih Ki Mantul, berkata Raga Suci yang telah mengerti isyarat Ki Mantul. Setidaknya ada waktu untuk kita beristirahat sepanjang malam, berkata Mahesa Amping yang juga menangkap makna perkataan Ki Mantul. Ki Mantul dan Raga Suci sama-sama memandang kepada Mahesa Amping dengan sebuah senyuman. Diam-diam mengagumi ketajaman batin dari pemuda itu. Malam itu mereka beristirahat di pondokan tepi hutan itu. Namun Mahesa Amping telah meminta Lawe dan Raden Wijaya untuk selalu waspada. Seperti biasa mereka secara bergantian berjaga sepanjang malam. Dan malam pun berlalu di hutan itu tanpa ada gangguan apapun, hanya terkadang ada suara anjing hutan membuat suasana malam menjadi begitu mencekam. Namun Dara Puspa, Dara Petak dan Dara Jingga sepertinya tidak mendengar semua itu karena sudah tertidur nyenyak. Mereka merasa ada di dalam perlindungan 4 orang lelaki yang berilmu tinggi. Mereka mempercaya itu dan merasakan diri seperti berada dalam perlindungan prajurit segelar sepapan, meskipun di tepian hutan yang sepi sekalipun. Dan pagi pun akhirnya datang jua. Ki Mantul sudah menyiapkan sarapan untuk mereka. Ki Mantul pandai mengolah masakan, berkata Lawe sambil mengunyah dendeng kijang muda. Hutan ini telah memberikan hidup dan kehidupan untuk dinikmati, berkata Ki Mantul menanggapi perkataan Lawe. Matahari sudah mulai memanjat naik. Cahayanya terlihat masuk lewat celah-celah ranting dan dahan pepohonan. Daun-daun kering yang berserak di tanah sudah mulai menghangat. Suasana hutan sudah terlihat jelas. Pohon-pohon kayu besar dan tinggi menjulang rapat mengelilingi pondokan itu memberikan keteduhan bersama suara burung hutan dalam berbagai kicau yang tak terputus. Sebuah wisata alam yang sangat berkesan terutama untuk Dapa Puspa, Dara Petak dan Dara Jingga yang untuk pertama kalinya datang di tanah Pasundan. Namun suasana itu sepertinya hilang berubah menjadi sebuah kecemasan yang menghentak mengejutkan manakala dari sisi-sisi pohon kayu besar itu muncul beberapa orang yang terlihat sangat garang dan berpakaian kasar dengan berbagai senjata telanjang di tangan-tangan mereka. Semalam kami telah memberikan kalian istirahat yang cukup. Sayang bila hari ini adalah hari terakhir kalian menikmati cahaya matahari, berkata seseorang dari bawah panggung pendapa sambil tertawa yang diikuti dengan tawa semua kawan-kawannya yang sudah terkumpul dengan senjata siap di tangan. Ki Mantul aku tugaskan menjaga para wanita, berkata Raga Suci kepada Ki Mantul dan langsung turun menuruni anak tangga diikuti di belakangnya Mahesa Amping, Raden Wijaya dan Lawe. Siapa kalian dan apa urusan dengan kami, berkata Raga Suci setelah berhadapan dengan para gerombolan.
Di tempat asalku di Gunung Pangrango, orang-orang biasa memanggilku Bango Samparan, berkata seseorang yang mengaku bernama Bango Samparan yang ternyata pimpinan para gerombolan yang baru datang mengepung rumah pondokan itu. Ternyata Bango Samparan yang terkenal itu cuma sebagai orang upahan untuk membuat kekacauan di sini, berkata Raga Suci penuh percaya diri. Aku kagum berhadapan dengan seorang raja yang tidak mengenal rasa takut, sayang tugasku kali ini hanya untuk membawa sebuah kepala raja tanpa tubuh yang utuh, berkata Bango Samparan sambil bertolak pinggang. Ternyata harga kepalaku cukup bernilai sampai jauh-jauh dari Gunung Pangrango datang kemari, berkata Raga Suci kali ini dengan senyum dikulum. Kutawarkan jalan yang mudah, julurkan lehermu di dekatku agar aku dapat memilih urat yang baik tanpa rasa sakit, berkata Bango Samparan dengan wajah penuh jumawa. Sayangnya leherku sangat alot untuk senjata murahan yang kamu miliki, berkata Raga Suci sambil menunjuk golok besar yang ada di tangan Bango Samparan. Mendengar senjatanya dihina, darah Bango Samparan langsung naik sampai ke ubun-ubun. Kawan-kawan, habisi semua orang yang ada di sini, berkata Bango Samparan dengan suara bergetar tanda kemarahannya telah terbakar dibarengi dengan lompatan panjang menerjang Raga Suci dengan golok panjangnya yang terlihat bening berkilat tanda bukan senjata sembarangan. Bersamaan dengan itu, kawan-kawannya langsung merubung Mahesa Amping, Lawi dan Raden Wijaya yang berjajar di bawah tangga panggung menjaga agar tidak seorang pun dapat naik ke atas pendapa. Maka terjadilah dua kelompok pertempuran yang terpisah. Yaitu pertempuran antara Bango Samparan seorang diri tanpa ikut campur kawan-kawannya dengan Raga Suci. Sementara kelompok kedua adalah para gerombolan yang menyerang Mahesa Amping, Lawi dan Raden Wijaya yang sepertinya menjaga agar tidak ada yang dapat menerobos naik ke atas panggung. Ternyata Baginda Raja bersama orang-orang yang dapat diandalkan, pantas aku cuma diperintahkan sebagai penonton, berkata Ki Mantul dalam hati sambil melihat pertempuran dari atas panggung pendapa. Dilihatnya Mahesa Amping, Lawi dan Raden Wijaya dengan mudah melempar siapapun yang datang mendekat dengan begitu mudahnya. Tuanku Baginda masih bermain-main, berkata Ki Mantul kepada dirinya sendiri ketika menilai pertempuran Raga Suci dengan Bango Samparan. Ternyata mata Ki Mantul cukup jeli. Mahesa Amping, Raden Wijaya dan Lawe memang tidak mendapatkan kesulitan. Sebentar saja kekuatan para gerombolan penyerang itu semakin menyusut. Siapapun yang mendekati tiga pemuda perkasa ini pasti terlempar jatuh terluka bahkan ada yang langsung pingsan. Sementara itu pertempuran antara Raga Suci dan Bango Samparan dari Gunung Pangrango terlihat masih belum menunjukkan ketinggian ilmunya masing-masing. Nampaknya mereka masih saling menjajaki sejauh mana tingkat ilmu lawan. Sebagaimana yang dilihat oleh Ki Mantul, Raga Suci masih belum mengeluarkan ilmunya pada tataran tingkat tinggi, hanya mengandalkan pada kecepatan geraknya. Bukan main penasarannya Bango Samparan, kemanapun golok panjangnya menyambar, selalu dapat dielakkan oleh Raga Suci tanpa kesukaran. Setingkat demi setingkat Bango Samparan meningkatkan tataran ilmunya, namun bersamaan dengan itu Raga Suci terus mengimbanginya. Gila, masih saja ia dapat menghindar dengan mudah, berkata Bango Samparan dengan penuh penasaran. Sementara itu kekuatan para gerombolan yang menghadapi Lawe, Mahesa Amping dan Raden Wijaya sudah semakin menyusut. Jumlah mereka saat itu cuma tinggal 7 orang. Meski hati mereka sudah digayuti perasaan gentar menghadapi ketiga pemuda itu, dengan terpaksa mereka terus menyerang. Hayo jangan surut, aku masih siap melayani kalian, berkata Lawe sambil menendang seorang lawannya yang terlihat sudah agak jerih. Kerakuan itu pun berimbas langsung pada pinggangnya yang dengan mudahnya terkena sambaran kaki Lawe. Orang itu langsung jatuh tersungkur dengan tulang iga terasa retak dihantam kaki Lawe dengan kekuatan seperti batu cadas keras sebesar kerbau. Tapi orang itu masih bersyukur dalam hati karena tidak menjadi korban dua bilah belati Lawe sebagaimana kawannya yang terlihat hampir mati lemas kehabisan darah ditikam belati Lawe yang seperti bermata merobek pangkal pahanya. Mahesa Amping dan Raden Wijaya menarik napas panjang melihat para korban yang berjatuhan oleh Lawe. Dapat dikatakan rata-rata mendapatkan luka parah. Sementara Mahesa Amping dan Raden Wijaya hanya sekedar melumpuhkan lawannya tanpa mencederakan dengan pukulan ringan dan dengan kekuatan yang masih dapat terukur tidak sepenuhnya. Lucunya, para gerombolan itu lebih memilih melawan Raden Wijaya dan Mahesa Amping ketimbang menghadapi Lawe yang dalam pandangan mereka lebih bengis.
Ternyata lapakku sudah tidak laku lagi, berkata Lawe sambil bertolak pinggang tertawa melihat lawan-lawannya menyingkir memilih menyerang Mahesa Amping dan Raden Wijaya. Buk! Sebuah pukulan Raden Wijaya telak menghantam dada seorang lawannya yang langsung terjengkang ke belakang pingsan. Plak! Sebuah tamparan keras Raden Wijaya menghantam tepat di rahang kanan lawannya yang langsung merasakan bumi menjadi gelap dan langsung roboh di tempatnya, lemas tak bertenaga lagi. Des! Kembali sebuah tendangan Raden Wijaya tidak dapat dielakkan lawannya langsung terlempar jatuh duduk dengan nafas sesak terasa hampir putus berhenti. Melihat Raden Wijaya dan Lawe sudah tidak mempunyai lawan lagi, Mahesa Amping ikutan tidak sabaran. Plak, plak, plok. Il mengunyah dendeng kijang muda. Tiga gerakan Mahesa Amping yang begitu cepat tidak dapat diikuti dengan pandangan mata orang biasa telah merobohkan tiga orang lawannya sekaligus. Masing-masing merasakan giginya rontok akibat sebuah pukulan yang telak entah dengan cara apa telah hinggap di rahang kiri masing-masing. Terasa bumi menjadi gelap dan berputar. Mereka roboh di tempatnya seperti kain basah jatuh di tanah. Luar biasa, berkata Ki Mantul yang melihat langsung gerakan Mahesa Amping yang begitu cepat dan hampir tidak dapat diikuti dengan kasat mata. Sementara itu Dara Puspa, Dara Petak dan Dara Jingga sudah dapat menarik nafas lega setelah melihat dari atas panggung pendapa hampir seluruh gerombolan bergelimpangan tidak berdaya lagi. Meski begitu hati mereka belum tuntas hilang kecemasannya ketika melihat Raga Suci masih bertempur menghadapi seorang lawannya. Sebentar lagi Tuanku Baginda akan menyelesaikan pertempurannya, berkata Ki Mantul kepada Dara Petak, Dara Puspa dan Dara Jingga yang dilihatnya masih mengkhawatirkan hasil pertempuran Raga Suci. Ternyata dugaan Ki Mantul tidak meleset jauh. Raga Suci sudah dapat melihat kekuatan Bango Samparan sudah semakin surut tidak seganas sebelumnya. Ternyata kecerdikan Raga Suci adalah dalam hal memancing lawan mengerahkan tenaganya sampai habis kelelahan. Hingga pada sebuah serangan, Raga Suci tidak menghindar tapi langsung mengadu dan menangkis golok panjang Bango Samparan dengan kerisnya. Trang! Sebuah suara dua buah senjata beradu dengan kuat dan cukup keras. Bango Samparan merasakan tangannya seperti panas tergetar, hampir saja senjatanya terlepas bila saja tidak berusaha menggenggam dengan kuat. Sekejap Bango Samparan pun terperanjat kaget. Di saat yang singkat itulah, Raga Suci mengambil kesempatan dengan menyentakkan kaki kirinya langsung menghujam perut Bango Samparan dengan begitu cepat dan tak terduga. Bruk! Tendangan Raga Suci merangsek masuk ke perut Bango Samparan seperti tertimpa dan terhantam benda berat ratusan ton. Bango Samparan tidak mampu menahan tubuhnya yang terlempar sekitar 5 langkah ke belakang dan langsung terjatuh. Raga Suci tidak segera mengejarnya, membiarkan Bango Samparan yang terlihat bangkit sambil menahan rasa nyeri dan napas sesak akibat tendangan Raga Suci yang keras menghantam perutnya. Apakah kamu masih kuat untuk melanjutkan pertempuran ini? Berkata Raga Suci sambil menebarkan senyumnya. Jangan merasa bangga dulu, berkata Bango Samparan sambil memutar golok panjangnya menerjang Raga Suci. Tubuh Raga Suci melenting ke sana kemari menghindari setiap serangan dan terjangan Bango Samparan yang sepertinya semakin keras dan garang. Seperti itulah Raga Suci menguras tenaga lawannya. Hingga akhirnya Raga Suci melihat Bango Samparan serangannya sudah semakin melemah dan tidak garang lagi. Trang! Kembali dua buah senjata beradu. Bango Samparan terhuyung ke samping tidak dapat menahan hentakan senjata Raga Suci yang sengaja dibenturkan menangkis ayunan golak panjangnya. Bersambung ke bab 10. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.